Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Syabelayas, biasa disapa Risna, NIM 224750559. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan faktor internal dan faktor eksternal. Keterkaitan antara faktor internal dan faktor eksternal terhadap pembelajaran sangat penting, karena keduanya saling mempengaruhi keberhasilan dalam proses belajar peserta didik. Baik, berikutnya perhatikan diagram keterkaitan faktor internal dan eksternal tersebut. Di dalam diagram ini terdapat proses dan hasil pembelajaran. Proses dan hasil pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal terdapat kondisi fisik, motivasi, minat dan bakat, dan gaya belajar. Dan di dalam faktor eksternal terdapat lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, media, dan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu poin dari eksternal dan poin dari faktor internal, di mana yang pertama yaitu poin faktor internal atau biasa disebut dengan faktor dari dalam diri individu peserta didik. Faktor ini berasal dari diri individu peserta didik yang menentukan persiapan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya yang pertama yaitu kondisi fisik, di mana siswa yang lebih sehat secara fisik mudah konsentrasi dan aktif dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, kelelahan dan sakit bisa menghambat pemahaman dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Poin berikutnya yaitu motivasi. Jika siswa memiliki motivasi yang tinggi, misalnya berprestasi atau punya cita-cita yang tinggi, maka dia akan lebih giat belajar. Kurangnya motivasi juga akan membuat siswa lebih malas, tidak fokus belajar, dan bahkan mudah menyerah. Yang berikutnya yaitu minat dan bakat. Jika materi sesuai dengan minat dan bakat siswa, maka siswa akan semakin rajin belajar dan akan terus berkembang dalam proses pembelajaran. Dan ketidaksesuaian materi juga akan membuat siswa cenderung merasa kesulitan atau keterpaksaan dalam proses pembelajaran. Berikutnya yaitu gaya belajar, di mana gaya belajar ini berbeda-beda. Ada yang auditoring, visual, dan kinestetik, di mana gaya belajar ini mempengaruhi cara terbaik siswa untuk menerima informasi. Dan apakah kalian tahu, gaya belajar ini juga merespon tingkat kecerdasan peserta didik dalam memahami materi atau informasi yang akan diterima. Pembahasan berikutnya yaitu faktor eksternal atau biasa dikenal dengan faktor di luar individu peserta didik, di mana faktor ini bisa menunjang atau menghambat proses pembelajaran peserta. Pertama yaitu di dalam lingkungan keluarga. Dukungan orang tua, suasana rumah yang konduktif, dan perhatian terhadap pendidik sangat mempengaruhi semangat peserta didik. Masalah keluarga dan lingkungan rumah yang tidak mendukung, seperti ribut dan tidak memiliki tempat belajar, akan membuat siswa terganggu dan tidak fokus pada pendidikannya. Yang poin berikutnya yaitu lingkungan sekolah. Di sini kita akan membahas lingkungan sekolah, termasuk peran guru yang kompetensi, fasilitas memadai, suasana kelas yang positif mendukung proses pembelajaran peserta didik. Sebaliknya, jika guru tidak menginspirasi atau sekolah dengan kekurangan fasilitasnya, akan menyulitkan siswa untuk berkembang. Yang berikutnya yaitu teman sebaya, di mana teman yang rajin akan mendorong kita di dalam hal-hal yang positif. Sebaliknya, jika teman yang suka bolos, suka malas-malasan, dia akan mendorong kita dalam lingkungan yang negatif. Penjelasan berikut yaitu
media dan teknologi. Akses internet, buku, alat bantu pemahaman digital akan membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Sebaliknya, namun jika tidak diawasi, siswa akan lebih berfokus pada game online dibandingkan dalam pembelajaran, dalam menggunakan media teknologi untuk pembelajaran. Baik, itulah penjelasan singkat tentang faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di dalam ini keterkaitan antara faktor internal dan eksternal saling berkaitan karena sama-sama saling mempengaruhi satu sama dengan yang lain. Contohnya itu seperti motivasi, dukungan orang tua, kelemahan gaya belajar, lingkungan di sekolah maupun di keluarga. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya pada video ini adalah keberhasilan belajar ditentukan oleh kombinasi antara faktor internal dan faktor eksternal. Jika keduanya saling mendukung, maka proses pembelajaran akan optimal. Oleh karena itu, penting bagi guru dan orang tua untuk memperhatikan kondisi psikologis, fisik, dan lingkungan siswa agar pembelajaran bisa lebih efektif. Nah, itulah kesimpulan dari penjelasan saya pada video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.